Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, Shalom, salam sejahtera untuk seluruh sahabat. Mohon maaf ya, lama banget saya tidak upload. Kenapa? Sebenarnya begini, karena saya seorang ibu, lagi-lagi saya pasti sebenarnya kayak membagi waktu tuh gimana, masih kayak di 5 bulan ini saya mengatur manajemen waktu saya gimana, biar saya tidak begadang, saya gimana. Jadi kayak saya tuh selalu seringnya begadang gitu ya. Jadi sulit sekali untuk bisa kayak dengan kondisi punya anak, punya ini biar bisa balance ini gimana. Kalau begadang kan pastinya pagi saya nggak begitu full ngurus anak-anak saya. Jadi memang 5 bulan itu saya jeda, saya mengatur gimana nih ya biar bisa untuk kalian ada, tetapi untuk anak-anak saya khususnya itu saya juga tetap ada gitu. Jadi biar seimbang gitu. Nah, sulitnya menjadi seorang ibu terkadang kalau kurang bisa ngatur nih bisa amburadul. Jadi akhirnya 5 bulan ini saya memang kayak seolah-olah menghilang dari kalian, dan alhamdulillah saya tuh sebenarnya sehat banget dan tidak ada apapun. Cuman itu tadi tentang manajemen waktu, saya ngaturnya gimana, masih kayak mikir harus gimana. Dan di 5 bulan ini kayak saya ada momen dimana saya ingin merubah nama channel saya sesuai dengan nama saya. Yang dulunya mungkin Dapur Jowo, sekarang saya rubah menjadi nama saya Nawang Wulan. Jadi di sini saya mohon doanya semoga dengan nama yang baru ini channel ini juga semakin bertambah baik, berkembang dengan baik, dan saya juga bisa menyajikan hal-hal yang terbaik untuk sahabat juga ya. Jadi kalian bisa kerasan nangkring di channel ini. Jadi untuk awal ya saya akan membacakan zodiak untuk kalian, yaitu zodiak Capricorn ya. Saya bacakan untuk bulan Agustus. Jadi di sini mohon maaf sekali lagi jika selama ini kalian mungkin bertanya-tanya tanpa ada pemberitahuan, tiba-tiba nggak upload lumayan lama. Jadi insya Allah mohon doanya semoga mulai hari ini, mulai bulan ini saya bisa ada terus untuk kalian ya, dan saya diberikan kesehatan dan pastinya diberikan kekuatan untuk bisa membagi waktu dengan baik sehingga balance untuk kalian juga untuk anak-anak saya. Oke, saya akan bacakan seperti biasanya, yaitu general reading ya, dan ada pesan semesta, terus seperti biasanya asmara kalian ya, dan juga keuangan kalian, bagaimana karir kalian, bagaimana ya. Oke, kita mulai. Bagaimanakah general reading untuk Capricorn di bulan Agustus? Ups, saya shuffle dulu. Oke, saya bacakan general reading untuk Capricorn. Di sini ada 8 of Cups ya, 8 of Cups, 7 of Swords ya. Di sini ada 10 of Wands reverse. Di sini ada Queen of Cups, 2 of Cups. Saya ambil 7 kartu seperti biasanya ya. Di sini ada 9 of Cups. Bagaimanakah kalian di bulan Agustus? Dan sini ada 3 of Wands. Oke, untuk kartu pertama 8 of Cups ya. Jadi bulan Agustus mungkin bulan dimana ada sesuatu hal di dalam hidup kalian nih yang kayak di dalam jiwa kamu tuh mengalami dilema yang sangat luar biasa antara dirimu ingin meninggalkan sesuatu atau stay di suatu tempat. Jadi let's say mungkin ada Capricorn nih yang lagi mungkin ada di ada dilema di pekerjaannya mungkin, atau sesuatu hal yang mungkin dia ada masalah di keluarganya yang bisa dibilang antara dia pergi atau stay. Jadi kayak ada momen-momen dimana Agustus tuh kamu bener-bener ada kebimbangan itu. Kalau dirimu mungkin ini misalnya masalah pekerjaan nih gitu ya. Kalau kamu pergi nih dari pekerjaan kamu juga tidak yakin juga nih setelah ini apakah akan mendapatkan pekerjaan. Atau bisa dibilang kalau yang mungkin ada masalah di keluarganya, dia harus pergi nih untuk meniti karir atau keluar kota atau kemana, tapi harus ninggalin keluarganya. Kayaknya nggak bisa. Jadi ada hal-hal yang beberapa Capricorn memang mengalami situasi
dia tuh sebenarnya ingin melakukan sesuatu hal yang menurut dia tuh inginnya lebih baik. Tetapi kondisinya saat ini dia harus masih stay di pekerjaannya, kayak stay di tempat yang mungkin harus kamu di situ gitu. Jadi walaupun hati terkadang kamu ingin pergi, tetapi kayaknya kenyataan hidup membuat kamu harus tetap bertahan di suatu tempat. Intinya seperti itu. Jadi Capricorn, jika kamu mengalami kegalauan nih di bulan Agustus tentang pekerjaan and everything apapun itu gitu ya, cinta mungkin atau masalah apapun yang berhubungan dengan itu tadi, saya sarankan di sini memang kamu harus harus bisa kayak apapun yang terjadi mungkin nggak bisa egois juga gitu. Kamu jangan egois dengan dirimu, dengan hidup kamu. Gimana maksudnya? Oke, di dalam hati kamu nggak bisa lama-lama di sini, atau hati pengen kamu cepat pergi, tetapi situasi kamu harus bisa melihat kenyataan. Toh ya di sini ada Ten of Wands reverse ya. Jadi memang ada sesuatu hal yang bisa dibilang memang kamu mengalami sesuatu yang sangat berat, kayak overload banget, kayak overburden banget seperti itu. Jadi kondisi kamu saat itu lagi kayak berat-beratnya banget, berat banget. Dan gimana bisa bilang atau bisa tegas dengan hidup kamu harus bisa memutuskan suatu keputusan yang bijak juga, yang tidak membebani nanti di depannya untuk kamu juga. Ini juga sesuatu tantangan besar untuk Capricorn di bulan Agustus gitu ya. Nah, cuman karena apapun yang terjadi untuk Capricorn, di sini ada Queen of Cups. Pesannya adalah bahwa kamu harus tetap mendengarkan hati kamu gitu ya. Di sini ada Queen of Cups. Kamu tetap dengerin hati kamu, gimana harusnya hati kamu. Karena sepertinya walaupun sangat berat, di sisi lain ada hal-hal yang ternyata Capricorn mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Misal dia akan menemukan sesuatu yang ternyata di bulan Agustus tuh dia menemukan sesuatu yang sangat baik untuk tiba-tiba yang mungkin dianggapnya dia mungkin gak cocok akan sesuatu, atau dia tidak bisa melakukan ini di bulan sebelum-sebelumnya, ternyata di bulan Agustus kayak ditampakkan sesuatu bahwa ternyata hal yang dia merasa itu sangat berat, ternyata dia sudah mulai enjoy atau mulai bisa menerima. Ternyata aku juga bisa enak, bisa enjoy di sini. Aku bisa bisa memberikan respect lebih terhadap sesuatu ini yang selama ini mungkin aku bilang kayaknya nggak bisa deh di sini, atau aku nggak bisa deh melakukan ini. Ternyata di bulan Agustus kamu ada sesuatu yang berubah juga. Ada tiba-tiba mungkin ada hal-hal yang bikin kamu ternyata bisa berdamai dengan masalah kamu. Jadi di sini sepertinya Capricorn memang ada urusan yang kalau aku lihat tentang bagaimana perasaan emosionalnya itu mungkin lagi naik turun, dan dia juga butuh sesuatu yang mungkin untuk melangkah ke depan itu butuh sesuatu yang beda. Which is di sini berat, si Capricorn harus siap. Jadi keputusan apapun yang akan kamu lakukan sebenarnya, satu, dengerin hati kecil kamu, dan juga kamu harus bisa mendengarkan kebutuhan hidup kamu. Jangan terlalu emosional, jangan terlalu gegabah untuk memutuskan. Terkadang memang hidup itu ada hal-hal yang tidak bisa kamu terima dengan akal kamu, tapi bisa kamu terima dengan hati kamu. Even di sini mungkin kamu berat, ibarat kata, tapi hati kamu mengatakan bahwa memang aku harus di sini, seperti itu. Karena ada hal-hal yang mungkin mau kayak Tuhan mau ngasih lessons nih untuk aku. Jadi kamu sudah mulai menerima hal-hal yang ada di hidup kamu yang mungkin dulunya kamu rasa kayaknya aku nggak mau di sini, atau aku harus pergi dari sini. Ternyata Capricorn mempunyai keputusan yang sangat akan ada keputusan besar untuk hidupnya di bulan Agustus, sehingga di sini juga kalau saya merasakan Capricorn juga mulai dewasa. Ada hal-hal yang ada kebahagiaan yang datang untukmu ya di sini di bulan Agustus ini. Di sana ada Nine of Cups, karena energinya memang beda banget ya. Energi kamu daripada mungkin bulan sebelumnya lebih gede, lebih bagus. Even di sini belum yang shining banget ya, energi ibarat nyala lampu ini belum yang terang banget, tetapi sudah mulai bersinar. Jadi analoginya seperti itu. Jadi yang dulu mungkin sebelum di bulan Juli kamu sangat berat,
sangat-sangat lelah, sangat-sangat letih. Tetapi di bulan Agustus sudah mulai ada titik terang dari semua perjuangan kamu itu mulai ada kayak titik terang untuk Capricorn di sini ya. Oke, Three of Wands di sini berhubungan dengan itu tadi, sesuatu yang memang kamu harus kamu harus memikirkan masa depan, kamu harus memikirkan hidup kamu di depan. Jangan terlalu emosional untuk kamu sekarang, karena again hidup itu memang bisa dibilang banyak sekali yang tidak sesuai dengan mimpi kamu, dan banyak sekali hal-hal yang kamu harus bisa menerima kenyataan untuk saat ini. Kenapa? Karena kondisi kamu memang harus masih berjuang. Struggle kamu di sini masih bagaimana kamu bisa melawan sesuatu yang mungkin tidak seperti passion kamu, tetapi kamu membutuhkan. Sometimes sesuatu yang bukan passion bisa menjadi passion, tergantung bagaimana cara kamu melihat masalah kamu saat ini ya. Intinya di sini ada bagaimana mindset kamu menerima ujian apapun ya. Kamu harus bisa menerima, kamu harus bilang pada diri kamu kuat, kamu bisa, dan tidak akan terjadi sesuatu yang masalah yang berat yang seperti mungkin kamu bayangkan, kamu takutkan. Karena di sini Capricorn sangatlah, saya merasakan bahwa Capricorn sangat cukup bisa humble ya untuk bisa menyikapi hidupnya. Jadi di sini apa ya? Kalau saya pikirkan kalau untuk gendernya di sini lebih ke arah bagaimana kamu memutuskan sesuatu hal untuk masa depan kamu tanpa emosional. Jadi intinya temanya di sini di situ ya. Jadi kamu ingat bahwa kamu harus bisa bijaksana dalam mengambil keputusan. Jangan terlalu emosional, tapi kamu bisa bijak dan dengarkan hati kamu dan bisa melihat lebih baik lagi, lebih luas lagi, karena keputusan kamu bisa mempengaruhi masa depan kamu. Bagaimanakah untuk karir kamu ya? Kita lihat karir. Kita lihat karir ya. Jadi karir ini bisa yang punya usaha sendiri, yang kerja di kantoran, dan yang mungkin berwira swasta atau berdagang itu juga bisa terbaca di sini ya. Soal dengan secara general ya, bagaimanakah karir kamu atau kerjaan kamu di sini. Kita lihat, kita ambil 3 kartu. Di sini ada Five of Wands, di sini ada Seven of Cups ya, dan di sini ada Two of Cups. Sepertinya relate dengan general reading tadi, bahwa memang untuk pekerjaan ada sisi di mana Capricorn sangat kecewa. Jika mungkin dirimu ada bisnis atau ada kerjasama dengan seseorang, atau memang lagi sangat-sangat kecewanya di pekerjaannya. Tetapi ya di sini ada Seven of Cups itu sebenarnya dia masih tidak menyerah sih, walaupun dia kecewa, walaupun dia sedih. Kayak mungkin dirimu tidak dihargai nih di tempat kerja kamu, atau ada seseorang kamu ajak kerjasama, ternyata dia tidak berkomitmen dengan tidak bisa komit dengan baik dengan kerjasama itu. Jadi kamu mengalami situasi di mana sangat kayak tertipu mentah-mentah gitu ya, seolah-olah seperti itu. Tapi lagi-lagi semua adalah kehendak Sang Pencipta. Semua terjadi pada kamu itu adalah kehendak Tuhan. Kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Karena kalau ini Tuhan mengizinkan terjadi pada kamu, walaupun kamu diberi rasa kecewa, tetapi sepertinya ada hal-hal yang sebenarnya Tuhan tuh mau ngasih sesuatu yang bikin dirimu lebih semakin dewasa. Di sini ada mutual respect juga ya, bahwa di samping kekecewaan itu, tapi di tempat kerja kamu atau di kerjaan kamu tuh kamu ada, sehingga kerja keras kamu tuh juga membuahkan hasil sebenarnya. Jadi karena kamu juga mungkin berkualitas, kamu juga tetap amanah, kamu bertanggung jawab atas kerjaan kamu. Tetapi sehingga di bulan Agustus ini kayaknya ada hal yang sama Tuhan tuh dibuka gitu ya, sama semesta dibuka, bahwa ternyata si Capricorn ini memiliki kualitas yang bagus nih. Jadi kamu ditampakkan dari ibaratnya di lingkungan kamu tuh, bahwa kamu tuh punya sesuatu nih, kamu punya kualitas yang tidak dimiliki di teman-teman kamu, di ibarat kata di tempat yang kamu kerjakan saat ini, ada di tempat kamu pijak saat ini tentang pekerjaannya atau di usaha kamu. Jadi walaupun pernah memang masih merasakan sedih, kecewa, atau ada hal-hal yang bisa dibilang bahwa konflik batinnya juga luar biasa di kerjaan kamu ya. Tapi di sini di bulan Agustus ini kayaknya juga mulai kerja keras kamu pada saat kamu selama ini mungkin kamu bertahan dengan hal-hal yang kurang enak, dan
bertahan dengan hal-hal yang tidak seperti tidak apa ya tidak mendapatkan respek positif apapun yang kamu lakukan, malah mungkin adanya malah dikhianati atau dikecewakan oleh seseorang atau dikecewakan di kerjaan kamu. Tapi intinya bulan ini mulai kamu terlihat. Jadi kamu kalau bisa, kamu harus bisa kuat. Walaupun ada konflik di dalam jiwa kamu tentang kerjaan kamu, ada hal yang ternyata tidak sesuai dengan keinginan kamu, tapi kamu harus bisa fight di sini. Yang kamu perlukan adalah kamu bisa fight. Kamu harus bertahan. Jika kamu bisa bertahan di tempat yang sangat menyedihkan, bertahan di tempat yang sangat tidak bikin kamu comfort di sini, tapi kamu bisa bertahan dan memenangkan kondisi ini, wow, pastinya tidak menutup kemungkinan bahwa kamu akan menjadi sesuatu. Jadi biasanya kalau kamu di sesuatu, di tempat itu kamu benar-benar kayak menjadi bahan atau menjadi sesuatu hal yang kayak dikerjain banget lah, seolah-olah seperti itu, yang paling dikerjain, yang kayaknya kamu harus, yang menyelesaikan, padahal kamu nggak bikin masalah, atau kamu yang mendapat impact dari kerjaan orang lain yang kamu juga tidak yang bikin, tapi kamu yang harus menyelesaikan. Nah, seolah-olah kayak nggak adil banget gitu ya. Tapi di sini tapi di sini bukan tentang itu. Intinya adalah bukan kamu sebenarnya tidak ada. Kenapa kamu dihadapkan sesuatu yang kamu harus kayak seolah-olah berkorban? Kamu yang paling berkorban di sini. Karena Tuhan tahu, semesta tahu kamu punya value yang lebih dari mereka. Dari sini, jika kamu mau bertahan dan tetap dengan kualitas kamu, walaupun kamu harus berjuang mati-matian, tetapi biasanya kalau perjuangan itu mati-matian, berarti kamu mendapatkan sesuatu juga tidak mati-matian ya. Mendapatkan sesuatu juga luar biasa. So, bulan Agustus ini adalah untuk kerjaan kamu yang luar biasa. Akan banyak hal baik juga terjadi pada kamu. Intinya gitu, kayaknya kamu mulai tampak, mulai terlihat di bulan Agustus ini. Bagaimana keuangan ya? Kita lihat keuangan Capricorn. Terlihat, oke, di sini ada overtime ya, overtime di sini mungkin bisa dibilang ada saving money. Jadi memang bulan ini tuh bisa dibilang kamu over budget. Jadi ada sesuatu yang tidak terduga datang di kehidupan Capricorn, sehingga yang mungkin selama ini kamu udah saving money, udah bener-bener hemat-hemat, udah ngirit-ngirit, di Agustus kayaknya kamu butuh dana nih, sehingga kamu harus ambil tabungan kamu. Nah, di sini ada kredit repair. Kan juga kalau yang mungkin ingin mengajukan kredit di bank untuk mungkin bisa meningkatkan value usaha kamu, mungkin di bulan Agustus juga ada beberapa Capricorn juga dapat perbaikan kredit ya, dapat pinjaman mungkin, atau ada seseorang investor datang ke kamu yang menawarkan sesuatu bantuan untuk usaha kamu. Bisa jadi ada kucuran dana di balik kamu mungkin budget kamu terkuras habis untuk sesuatu tadi yang tidak terduga. Tetapi di sisi lain juga kayaknya aku merasakan di pertengahan bulan untuk keuangan tuh ada income masuk yang tidak terduga. Jadi bulan Agustus untuk keuangan sih kamu memang tidak yang shining banget ya energinya, tetapi tidak yang tidak yang gelap-gelap banget. Maksudnya energinya tidak yang negatifnya tinggi juga tidak, malah bisa dibilang keuangan kamu lebih bagus. Ada rezeki yang tidak terduga di bulan bukan tidak terduga ya, maksudnya mungkin gini, mungkin bisa jadi tiba-tiba si Capricorn dapat bonus dari kerjaannya, dari sekian hari, sekian dekade kamu kerja keras gitu ya, sekian waktu kamu kamu tuangkan kerja keras kamu, totalitas kamu di pekerjaan kamu, akhirnya ada kayak buah hasil dari perjuangan kamu di bulan Agustus. Intinya rezeki kamu lebih baik di bulan Agustus ini ya, lebih enak, lebih nyaman, lebih seneng, hawa kamu lebih seneng, walaupun masih penuh dengan perjuangan, tapi Tuhan kayaknya benar-benar adil, semesta juga benar-benar adil. Di sebelumnya ini kamu benar-benar struggle banget, which is kayak dirimu, makanya ada overtime ya, which is kamu tidur juga kayak kurang banget, kamu harus
working hard gitu ya, hard working banget di sini, tapi mengeluarkan semua hal yang mungkin benar-benar lelah dan capek, tapi ini ada sesuatu yang membuahkan hasil, intinya lebih bagus. Bagaimana untuk asmara ya, kita lihat untuk bagaimanakah pesan semesta kalian. Di sini ada when you truly ready for it, dan ada the tower. Jadi kini untuk perubahan gitu, untuk perubahan hidup yang mungkin kamu harapkan ya Capricorn, pinginnya ujuk-ujuk gitu, kita doa besoknya terkabul, itu manusiawi banget ya, semua orang pasti pinginnya begitu, semua manusia di muka bumi sometimes ada pikiran gitu. Tetapi saat ini Capricorn, kamu tuh masih di tahap kamu masih harus berjuang ya, kamu harus benar-benar struggle-nya harus sangat luar biasa banget di sini. Jadi kamu harus kayak jika kamu ingin mendapatkan sesuatu nih, kamu bisa naik ke puncak, memang kamu harus melewati 100 langkah lah. Contoh 100 langkah. Nah, saat ini kamu tuh masih ada di 20 langkah ini. Kayaknya masih jauh, tapi kamu tahu, terkadang Tuhan itu mau ngasihnya itu lebih, Tuhan tuh sangat bijaksana ya, sangat tahu mana yang cocok, mana yang benar-benar kamu tuh memang sudah harus dikasih itu di waktu yang sangat tepat, sehingga kamu bisa menerimanya juga. Kamu ibarat kata wadah kamu tuh sudah tepat gitu ya. Misalnya wadah kamu saat ini masih kapasitas 50 mili, sedangkan cita-cita kamu itu bisa terkabul kalau kapasitas kamu tuh sudah 1000 mili. Nah, ujian-ujian yang berat inilah yang membuat kapasitas berpikir kamu, kapasitas jiwa kamu tuh semakin lebar. Pada saat kamu diuji Tuhan soal satu ya, kamu bisa nyelesain, ini menaikkan kapasitas kamu jadi 60 mili. Ada ujian lagi, ini menaikkan kapasitas kamu 80 mili. Jadi seperti itu. Hidup tuh seperti itu. Pada saat kamu diuji itu untuk menaikkan kapasitas kamu, karena kamu akan mendapat anugerah yang luar biasa. Makanya di pesan semesta ini ada when you're truly ready for it. Jadi Tuhan tuh mau ngasih pada saat kamu benar-benar sudah siap untuk itu. Jadi kalau saat ini kamu masih strugglingnya hebat banget, wajar banget, karena kamu juga akan dapat sesuatu yang sangat hebat juga. Jadi kalau perjuangannya hebat, ya layak banget. Maksudnya memang sesuatu yang besar tuh pasti ujiannya juga sangat besar. Dan kita harus saling mengingatkan di sini ya, untuk saya juga, bahwa terkadang ada di mana dirimu under control. Bagaimana kamu bisa menjaga dirimu tetap berkesadaran dengan kondisi yang sangat chaos di dalam kehidupan kamu, yang benar-benar complicated, yang benar-benar which is perjuangan kamu sudah banyak banget, kayak dinilai harusnya sudah, ibarat kata kamu tuh sudah perang tuh sudah harusnya mendapatkan amunisi kamu tuh sudah keluar banyak banget, harusnya kamu bisa menang nih untuk tapi kok belum bisa menang. Berarti there's something yang harus kamu itu tadi, bagaimana consciousness kamu, kesadaran kamu untuk melihat hidup kamu, penerimaan kamu tuh bagaimana, penerimaan dengan semua hal yang tidak enak, semua hal yang tidak mudah itu kamu bisa nerima nggak? Oh, ada ujian sangat berat nih, bisa dibilang mungkin kamu ada orang mungkin kayak kamu kerja keras banget tapi nggak dihargai, akhirnya kamu marah, misal, udahlah aku keluar kerja dari sini misalnya karena aku nggak dihargai di tempat ini. Tunggu dulu, jangan terlalu terburu-buru menyimpulkan sesuatu. Biasanya jika kamu diletakkan di hal yang paling buruk, atau ternyata kamu udah kerja keras, udah begini begitu, kamu sama Tuhan masih udah berdoa, ibarat udah tirakat pengen mendapatkan tempat yang baik, tapi malah dikasih tempat yang tidak baik menurut kamu. Tapi bisa aja di tempat yang tidak baik inilah yang akhirnya membuat kamu semakin baik. Kok kamu nggak dihargai, tapi kamu tetap ternyata dituntut di situ apa? Walaupun aku nggak dihargai, aku harus tetap bekerja kualitas. Tuh, menunjukkan value kamu, bahwa kamu tuh orang yang profesional, orang yang bertanggung jawab atas hidup kamu, orang yang bertanggung jawab atas pilihan kamu. Jadi di sini walaupun kamu tidak dihargai nggak apa-apa. Kalau Tuhan tuh sangat benar-benar melihat, bisa dibilang Tuhan tuh nggak pernah melihat hambanya. Semesta juga begitu. Semesta tuh sangat notice kalau kamu, akan notice sama kamu kalau kamu amanah. Even kamu di tempat yang sangat tidak amanah, tapi kamu tetap amanah di sini. Di situ kamu tetap menjadi hamba yang baik, menjadi seseorang yang bertanggung jawab,
disitulah energi kamu akan mengalahkan mereka semua. Disitulah suatu saat nanti, siapa tahu ternyata tempat yang baik itu bisa mungkin dengan kamu berprofesional, dengan kamu bertanggung jawab, itu memberikan contoh kepada mereka. Salah satunya itu. Dan bisa dibilang juga Tuhan memang ingin menguji kamu. Pada saat kamu sudah di situ tadi, bahwa kamu apapun tuh kamu bisa berjiwa besar, wow, baru ini yang besar akan turun mau dikasih sama kamu. Jadi ini di sini saat ini kamu lagi kayak complicated, itu tadi ya, lagi chaos, lagi memiliki sesuatu yang gak nyaman mungkin di lingkungan hidup kamu, tapi kamu harus tetap baik, tetap berpositif thinking dan mengimani kehidupanmu yang baik. Jadi mempercayai sesuatu yang tidak kamu bisa kamu lihat, mempercayai sesuatu yang memang belum bisa kamu lihat atau kamu tidak tahu di depan gimana, itu memang mengimani. Kita tidak hanya iman sama Tuhan aja, bagaimana kamu bisa iman dengan Tuhan? Apapun agama kalian, kita juga harus mengimani hidup kita, bahwa hidup kita bisa baik, ya. Karena aku juga baik kok, aku nggak macam-macam. Aku tahu bahwa yang aku lakukan ini sesuatu yang memang harus aku lakukan, dan ini hidup yang memang ini adalah soal-soal yang harus kamu selesaikan. Sama Tuhan ditaruh di situ tuh, kamu sama Tuhan dikasih soal yang berat, tapi kamu bisa menyelesaikan dengan baik, maka kamu bisa ke tempat yang lebih baik nantinya pasti. Jadi intinya apapun yang terjadi, tetap jadilah baik, tetap jadilah seseorang yang bervalue, whatever, ya, apapun yang terjadi pada kamu tetap berprinsip dengan baik, itu akan membawa sesuatu yang kamu akan punya nilai lebih juga. Kamu akan bangga dengan diri kamu. Disitulah nggak mungkin kalau kamu menjadi orang baik, kamu semuanya kamu lakukan ini, kamu juga tidak selalu menyalahkan orang lain, tidak suka menyalahkan kondisi, tidak suka menyalahkan kehidupan, ya. Tetapi lebih pada saat kamu dapat ujian, kenapa ya aku masih diuji seperti ini? Kayak Tuhan mau ngasih aku, ada sesuatu yang masih belum baik pada diriku, sehingga aku harus memperbaiki diri. Lagi-lagi jika itu masih terjadi, mungkin ada sesuatu yang masih salah. Jadi memang harus ada perenungan, biar kamu tetap menjaga kesadaran hidup kamu. Ya, merenung, consciousness terjaga, kesadaran kamu terjaga, jadi balance. Jadi kamu nggak udah oleng, kamu tetap bisa menjadi sosok yang luar biasa. Jadi walaupun badannya sangat berat, kamu masih nggak bisa keterak kesana kemari, kamu bisa berdiri tegak di kaki kamu. Kita lihat bagaimana ke asmara kalian. Asmara yang single, oke. Di sini ada jumping card, di sini ada 7 of Swords, ya. Di sini 8 of Wands, ya. Kayaknya kita ambil 3 kartu. Di sini ada Ace of Coin. Kalau ada Ace of Coin juga di sini bisa dibilang sebenarnya Capricorn juga pingin nih, mungkin ya namanya punya pasangan, mikirin cinta, tetapi kerjaan begitu banyak banget, aktivitas padat banget di bulan Agustus. Bisa dibilang yang menjadi karyawan, menjadi pekerja, yang punya usaha lagi sibuk banget dengan usahanya, dengan karirnya, sampai nggak kepikiran untuk mikirin cinta. Lagi-lagi juga mungkin sebagian Capricorn juga habis mengalami sesuatu yang tidak enak di sebelumnya. Jadi kalau untuk mau melangkah ke depan aja, dia mikir mau pacaran, dia mikir, karena dia habis kecewa. Jadi saatnya dia masih fokus dengan mencari cuan-cuan atau fokus akan masa depannya, dan memang cukup sibuk banget sampai nggak sempet kayaknya weekend, kerjaan, kuliah, mungkin tugas gitu ya. Jadi untuk me time for love gitu ya, untuk dirimu, untuk cinta, kayaknya memang masih timingnya belum tepat. Jadi fokus dulu pada apa yang lagi ada di depan kamu, yang memang lagi ingin kamu perjuangkan. Kamu proses ibarat kata kamu fokus dengan proses untuk kerja, kamu harus fokus dengan kerjaan kamu atau fokus dengan masa depan kamu. Intinya Capricorn di sini pengen fokus dengan masa depannya gitu ya. Kok bulet banget ya, belibet, sorry kalau ngomongnya belibet ya. Di sini kita lihat untuk yang berpasangan atau punya pacar. Kita lihat ada 3 of Wands, ya. 6 of Wands. Ada Knight of Coins. So di sini ada 3 of Wands, 6 of Wands. Sepertinya ada sesuatu yang berubah di hubungan kalian. Ada sesuatu yang berubah di dalam hubungan kalian, dan perubahannya ini arahnya adalah
ada gangguan, bisa dibilang ada masalah di hubungan kalian yang di sini lagi Capricorn mungkin lagi mikir masih dia harus stay atau dia memperjuangkan ini atau dia meninggalkan kekasihnya. Dia lagi kayak ada di titik dimana bulan ini mungkin lagi kayak berpikir keras bagaimana ya, apakah ada titik dimana kamu sudah kayak I'm done gitu, kayak sudah ada ketidaksanggup gitu, tidak sanggup dengan hubungan ini. Kenapa? Kamu sudah sangat bekerja keras di sini. Sebenarnya hubungan kalian itu sudah cukup lama, bisa dibilang hubungan kalian itu bisa bertahan, tetapi tiba-tiba ada pihak ketiga yang datang. Nah, pihak ketiga itu nggak selalu si cowok kamu selingkuh atau cewek kamu selingkuh gitu ya. Maksudnya pihak ketiga itu bisa jadi ada pola pikir baru atau ada seseorang yang ngasih, ada sesuatu yang datang masalah di hubungan kalian sehingga menjadi kayak ini menjadi kayak benang merah kalian tuh ada masalah terus, ada mungkin ada cekcok, ada gimana. Memang di bulan Agustus ini ada masalah yang harus kalian selesaikan dan berharapnya adalah apa yang harus kamu lakukan. Di sini ada Seven of Swords ya. Ada sesuatu yang tidak jujur gitu ya, ada ketidakjujuran di antara kalian berdua, ada hal-hal yang kurang jujur, ada salah satu yang mungkin sangat egois. Nah, kalau masih pacaran, kalau kalian merasa memang ada sesuatu yang kamu harus mempunyai masa depan yang baik, pacaran aja masih kayak gini apalagi menikah. Nah, ini yang bisa menentukan adalah kamu yang harus berinisiatif memulai juga membicarakan, jangan didiemin. Jadi Capricorn harus membicarakan, aku udah nggak sanggup, udah begini-begini. Jadi kamu harus tegas dengan hubungan ini biar tidak merugikan kamu, walaupun sudah sangat lama dan sangat panjang hubungan kalian ya, karena dirasa sangat bisa saling menyakiti juga nggak akan baik gitu ya, nggak akan kalau kamu berkorban terus juga nggak akan baik. Lebih baik realistis, kamu butuh seseorang bisa mengerti dan memahami kamu ya, tidak hanya menuntut gitu ya, dan butuh juga kejujuran di dalam hubungan. Jadi kalau sudah tidak ada kejujuran, buat apa gitu ya, buat apa mungkin dipertahankan. Bagaimanakah yang menikah? Kita lihat yang menikah di sini ada di Emperor ya, di sini ada di Emperor dan di sini ada Ten of Coin reverse. Kayaknya masalah keuangannya cukup complicated di sini ya, sehingga mempengaruhi hubungan suami istri Capricorn di sini. Jadi kalian lagi berusaha untuk memperbaiki kayak manajemen kehidupan kalian nih, biar tidak amburadul gitu ya. Ada keuangan di mana di sini lagi kayak mengalami situasi yang mungkin keuangannya lagi belum stabil. Ada masalah juga datang lumayan gitu ya, mungkin Capricorn ada pinjaman atau Capricorn ada tanggung jawab yang cukup besar, sehingga yang perlu dilakukan adalah kalian harus bisa saling support, harus bisa saling sama-sama bisa menerima keadaan, jangan saling menyalahkan ya, walaupun mungkin ada yang salah, ini kamu terlalu begini sih, kamu bekerjanya begini, atau kamu mengolahnya terlalu boros, atau kamu kurang manajemennya, jangan kalau sudah kadung ya, sudah terjadi keuangan kamu sudah amburadul, tinggal kita memperbaiki untuk kedepannya aja. Yang sudah amburadul ini diperbaiki, salahnya di sini. Jadi harus sama-sama bisa sportif gitu loh. Jadi menikah itu terkadang memang nggak ada tiba-tiba kalian tuh jadi bener, tuh nggak ada. Kalian harus bisa saling mengingatkan satu sama lain ya, memang itu nggak mudah, makanya pernikahan tuh luar biasa hikmahnya ya. Kalau di agama, semua agama pasti berkahnya itu kalau orang bisa mengelola pernikahan dengan baik, bisa punya pernikahan yang sangat luar biasa, itu memang pahalanya cukup gede. Tapi memang perjuangannya juga cukup gede. Kenapa? Di situ bener-bener antara ego itu nggak boleh egonya dinaikkan. Kamu harus bisa kayak menerima suami kamu begini, istriku kurangnya begini, selalu menerima kekurangan pasangan masing-masing dan mau saling mengoreksi satu sama lain dan mau sportif. Kalau pernikahan itu sportif, oke, oh iya maaf ya kemarin aku terlalu boros, ternyata aku salah, atau oh maaf ya kemarin kan aku usaha ini, aku nggak ngotot melakukan usaha ini, invest di sini, padahal udah kamu ingetin, aku tetap ngotot, maaf ya gini. Jadi gitu. Jadi memang tidak ada sesuatu yang ternyata sesuatu yang terlanjur itu sudah menjadi kehendak Tuhan.
kamu harus mendapatkan itu juga kayak seizin Tuhan dan juga seizin semesta seperti itu. Jadi kenapa itu terjadi? Again, karena untuk mendewasakan kalian berdua. Kalian mungkin ada sesuatu yang salah di manajemen keuangannya, salah satu mungkin gitu ya, tapi harus saling mendukung lagi. Tapi itu tadi, yang salah juga harus suportif. Aku salah, jangan yang salah nggak merasa salah. Nah di sini intinya bagaimana kalian bisa saling sih. Kalau misalnya kalian punya pasangan ternyata nggak mau disalahin sama sekali, mungkin ini juga ujian kamu ya, lagi-lagi bahwa ya mungkin kamu harus menyelesaikan sendiri juga berat. Tapi di sisi lain di sini lagi bahwa Tuhan mungkin tahu bahwa kamu sangat mampu, punya kemampuan yang sangat besar untuk menghadapi pasangan kamu di sini. Jadi Capricorn yang seperti itu, kamu adalah sosok yang hebat. Pastinya kamu harus yakin bahwa apa yang kamu lakukan untuk keluargamu ini suatu saat nanti juga membuat dia berubah. Jika memang dia juga tidak berubah, mungkin Tuhan masih belum menghendaki itu, karena mungkin kamu masih belum layak untuk mendapatkan itu. Jadi mungkin dengan kamu diberi pasangan seperti itu, akhirnya kamu jadi seperti ini. Orang yang baik, kerja keras, orang perjuangkan. Mungkin disitulah nanti yang akan menjadi tanaman karma baik untuk kalian. Ya, bagaimana untuk kesehatan untuk Capricorn, aku lihat asam lambungnya lumayan cukup tinggi gitu ya. Kamu tuh kayak lelah banget, capek banget, istirahatnya kurang banget, kelihatan kayak pucat, kamu mungkin agak kurusan gitu ya, terlalu crowded banget pokoknya, terlalu hectic banget pokoknya kehidupan kamu di bulan Agustus. Bener-bener banyak sekali yang harus dilakukan sampai kamu tidak memikirkan diri kamu. Nah di sini jangan sampai kamu telat makan. Kamu harus, kalau pas liburan jangan dibuat keluar lah. Kalau Agustus kayaknya jangan keluar-keluar deh, buat istirahat di rumah biar kamu tidak sakit, karena sepertinya kesehatan kamu akan bisa rentan karena kamu kurang istirahat. Di situ stres, akhirnya terpicu badan kamu stres. Walaupun kamu suka kerja nih, tapi kalau kamu kurang tidur juga nggak akan baik ya. Dan satu lagi di sini ada kaki kamu kayak pegel banget, capek banget. Kalau bisa lakukan stretching, itu penting banget untuk kalian yang kerjanya hanya duduk ya seperti saya. Stretching itu sangat penting, walaupun 15 menit, mau tidur 15 menit usahakan. Jangan males-malesan untuk melakukan stretching atau olahraga. Oke, perbanyak air putih ya, dan tidur. Warna keberuntungan kamu, kalau aku lihat warna keberuntungan kamu adalah warna seperti warna coklat, warna yang pastel, warna coklat seperti ada di belakang ini. Background saya ini jadi warna-warna tanah lah intinya. Jangan pakai warna hitam karena semakin mempengaruhi energi negatif kamu. Semakin kayak kamu semakin kayak nggak keluar aura kamu, nggak keluar energi kamu, karena semakin gampang lelah, semakin gampang capek. Pakai baju warna putih, warna coklat muda yang bikin kamu seger, cantik. Jadi energi kamu juga akan keluar. Itu pengaruh banget ya. Kamu butuh setiap hari energi yang baik. Jadi kamu harus berdandan yang cakep, pakai outfit yang memang bikin kamu nyaman. Kamu kalau cantik juga kamu akan percaya diri kan, korelasinya ada. Kalau kamu dandan cantik, aura kamu keluar, kamu lebih percaya diri. Kamu juga lebih enak dalam menghadapi permasalahan hidup kamu di setiap hari. Itu kamu lebih tenang, lebih bisa cooling down, lebih bisa kayak menghadapinya cukup baik lah, karena energi negatif tidak begitu menumpuk di badan kamu. Pada saat ada masalah kamu kayak bisa aware, bisa kayak siap gitu. Oke, harus begini. Jadi cukup tenang untuk menghadapi apapun. Angka keberuntungan atau tanggal keberuntungan di bulan Agustus kalau aku lihat yang signing untuk Capricorn ya, ini general ya, semua Capricorn. Ini tanggal 3, aku lihat 13, tanggal 23. Jadi kayak banyak angka 3 itu yang hari-hari itu mungkin akan ada hal yang baik datang pada Capricorn. Amin. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian, sahabat Capricorn. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Lagi-lagi saya ulangi bahwa nama channel baru ini saya mohon doanya agar bisa Nawang Wulan ya, bisa membuat berkah untuk kita semua dan bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk sahabat Nawang Wulan juga. Dan semoga kalian juga sehat, selalu dinaungi keberuntungan dan kemudahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.